Perkenalkan, nama saya Najwa Diana Putri. Saya berasal dari Perbankan Syariah, semester 1 kelas 1B dengan akhiran NIM 044. Hai semuanya. Nama saya Amadia Siva Nabila dari Perbankan Syariah kelas 1B dengan NIM belakang 038. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hasna Rofiah dari Perbankan Syariah kelas 1B dengan NIM 064. Hai Sobat Cirebon, kita lagi ada di Kesultanan Kacirebonan. Yuk, ikuti kita terus ya. Ayo kita saja. Didirikan pada tahun 1807 oleh Pangeran Raja Kanoman, keraton ini lahir dari perpecahan internal keluarga kesultanan. Meski begitu, Kacirebonan justru memperkaya warisan budaya Cirebon, menghadirkan warna tersendiri dalam perkembangan seni, tradisi, dan nilai adat. Disinilah nilai-nilai adat, seni, dan tradisi Cirebon yang diwariskan lintas generasi. Keraton Kacirebonan bukan sekadar bangunan bersejarah, juga bukan sekadar bangunan tua yang menyimpan sejarah. Ia adalah simbol kejayaan, identitas, dan semangat budaya Cirebon yang masih hidup hingga kini dan patut kita banggakan. Disinilah kita bisa menyaksikan megahnya arsitektur khas perpaduan Jawa, Islam, dan kolonial. Keraton Kacirebonan mempunyai silsilah yang dimulai dari Pangeran Charbon Kacirebonan sebagai pendiri, kemudian dilanjutkan oleh Pangeran Madenda sebagai Sultan Kacirebonan I yang memerintah pada tahun 1808 sampai 1819. Setelah itu, ada Sultan Kacirebonan II, Pangeran Raja Madenda Hidayat, diikuti oleh Pangeran Denda Wijaya yang membangun Gedong Ijo. Silsilah dilanjutkan oleh Pangeran Raharja Madenda, Pangeran Sedek Arjaningrat, Pangeran Harkat Natadiningrat, Pangeran Muhammad Mulyono Amir Natadiningrat, dan saat ini dipimpin oleh Pangeran Abdul Goni Natadiningrat sebagai Sultan Kacirebonan IX. Aksara Jawa adalah sistem tulisan yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa. Aksara Jawa digunakan untuk menulis naskah-naskah kuno seperti Kakawin, Kidung, dan Babad. Aksara Jawa juga digunakan untuk menulis surat, puisi, dan cerita rakyat. Aksara Jawa juga membantu melestarikan bahasa, sastra, dan budaya Jawa. Setiap pintu di keraton tidak hanya berfungsi sebagai jalan masuk, tetapi juga sebagai simbol perjalanan hidup manusia menuju kesucian dan kebijaksanaan. Misalnya, pintu geledegan dan pintu pasujudan melambangkan tahapan spiritual yang harus dilalui seseorang sebelum menghadap raja, yang dimaknai juga sebagai simbol menuju Allah. Adalah kereta kerajaan, kereta kuda yang digunakan oleh para Sultan Cirebon pada masa dahulu. Kereta ini merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang masih disimpan di Keraton Kesepuhan Cirebon. Asal dan sejarah. Kereta kencana dibuat pada abad ke-17, sekitar masa Kesultanan Cirebon masih berjaya. Nama kereta kencana berasal dari kata kerta, artinya kendaraan atau kereta. Kencana artinya emas atau kemuliaan. Jadi, kereta kencana bermakna kereta yang mulia dan berharga. Gamelan merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang sudah ada sejak masa Kerajaan Majapahit. Setelah Islam masuk ke tanah Jawa, kesenian gamelan merupakan berkembang di Cirebon melalui peran Sunan Gunung Jati. Beliau menggunakan gamelan bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media dakwah dan sarana upacara adat di keraton. Dari sinilah munculnya gamelan khas Cirebon yang memiliki perpaduan unsur budaya Jawa, Sunda, dan Tionghoa. Bentuk dan ukiran alat gamelannya indah, menggambarkan kekayaan seni dan filosofi masyarakat Cirebon yang cinta kedamaian. Jadi ini sebelum ada Keraton Kacirebonan, putra mahkota dari Keraton Kanoman yang keempat
dulu disebut waktu kecil Pangeran Suragara. Setelah meningkat ke dewasaan disebut Sultan Muhammad Ayyuddin. Sultan Muhammad Ayyuddin ini nggak mau kerjasama dengan kolonial Belanda, hanya perlawanan, berontak melawan Belanda. Sampai beliau lari ke Batavia, Jayakarta. Disitulah ditangkap oleh Belanda. Setelah ditangkap oleh Belanda, lama kemudian akhirnya pasukan Banten dan Cirebon dan tempur ke Batavia. Akhirnya Belanda kewalahan, pulangin ke Cirebon. Belum. Setelah dilepasin lagi, Belanda ini kewalahan, dilepasin lagi Sultan Muhammad Ayyuddin ini. Nah, setelah dilepasin disangka propaganda pemberontakan oleh Belanda. Lama kemudian Belanda ini mencari lagi setelah dilepasin lagi. Akhirnya ketemu, ditangkap lagi, diasingkan ke Victoria Benteng Pulau Ambon, dibuang ke Ambon sekitar 1700-an. Tahan di Ambon lama, pasukan Demak membantu pasukan Cirebon dan Banten. 3 pasukan menggempur ke Ambon. Kemudian Belanda lagi kewalahan, pulangin ke Cirebon 1797, belum ada keraton Kecirbonan. 1797 ini masih dalam pertempuran di Cirebon 3 tahun, dinamakan Perang Santri, dipimpin oleh Sultan Muhammad Ayyuddin. Perang Santri ini selesai di 1803 sampai 1806, 3 tahun di Cirebon. Setelah pertempuran Perang Santri selesai, istrinya Pangeran Raja Kanoman ini menghadap ke adanya Sultan Imam Abdul Soleh yang di Keraton Kanoman, meminta dibuatkan keraton. Akhirnya dikabulkan oleh adanya. Keraton Kecirbonan ini dibangun pada tanggal 13 Maret 1808 sampai 1814. Meanwhile, Pelangon yang berasal dari kata Tegal Kelangenan atau Pelangonan memiliki arti tempat atau bukit untuk menenangkan diri. Pelangon Cirebon adalah situs bersejarah dan tempat wisata ziarah di Desa Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang dikenal dengan makam 2 pangeran penyebar Islam, yaitu Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan, serta ratusan monyet liar yang hidup di dalamnya. Situs ini menawarkan pengalaman unik dalam perpaduan ziarah, wisata alam dengan pepohonan rindang, dan interaksi dengan satwa. Di Pelangon juga terdapat ratusan monyet berkeliaran bebas di area situs. Pengunjung dapat memberi makan mereka seperti kacang ataupun pisang. Namun harus berhati-hati. Konon jumlah monyet selalu 99 ekor yang diyakini sebagai simbol Asmaul Husna oleh masyarakat sekitar. Di sini juga terdapat makam Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan yang merupakan tokoh penting dalam penyebaran Islam di Cirebon. Makam ini sering diziarahi terutama pada acara-acara keagamaan tertentu seperti Haul Pangeran Panjunan dan Haul Pangeran Kejaksan. Namanya aslinya Syarif atau Syekh Abdul Rahman dan Syekh Abdul Rahim. Beliau itu kakak beradik dari Baghdad, memperdagang agama Islam sebelumnya para wali. Yaitu asal-usulnya Pelangon itu Tegal Kalangan. Tegal artinya bukit, Kalangan artinya penyelidikan tetap Allah.